Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia, dia bilang, hah, mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja, kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget, malahan dari segi gaji. Dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke, ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja kantor, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2.100.000 kayak gitu. Itu tahun 2001 ya, di Pontianak. Oke. Jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget posisi kita ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta, itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih tuh guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agen yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agen-agen yang tipu-tipu guys. Kalian juga harus hati-hati ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Ramai netizen Indonesia membesar dengan satu gambaran yang sama tentang Malaysia, negara yang sering dibandingkan, dipersoalkan, malah kadang-kadang dipandang rendah melalui komen dan naratif di media sosial. Ada yang menganggap Malaysia hidup biasa-biasa, ada yang melihatnya sebagai negara yang kononnya bergantung pada orang luar, dan ada juga yang percaya pelbagai cerita negatif tanpa pernah menjejakkan kaki sendiri. Persepsi ini berulang-ulang disebarkan, dikongsi, dan akhirnya diterima sebagai kebenaran walaupun tanpa pengalaman sebenar. Namun yang menariknya, hampir semua pandangan buruk ini mula runtuh saat rakyat Indonesia sendiri datang ke Malaysia bukan sebagai penonton di internet, tetapi sebagai manusia yang hidup, bekerja, berjalan dan bergaul di sini. Apa yang mereka lihat di depan mata sangat berbeza daripada apa yang mereka baca di skrin. Mereka melihat masyarakat yang lebih tenang daripada jangkaan, kehidupan harian yang teratur, keselamatan yang dirasai, dan interaksi manusia yang jauh lebih ramah dan berlapik. Di sinilah ramai mula terdiam dan mengaku, Malaysia tidak seperti yang kami sangkakan. Realiti, mengubah persepsi dengan cara yang tidak boleh, dilakukan oleh perdebatan maya. Dan di sinilah kisah sebenar bermula. Kisah tentang sebuah negara yang sering disalaherti oleh netizen. Indonesia, tetapi difahami dengan jujur oleh rakyatnya sendiri apabila mereka datang dan mengalami Malaysia secara langsung. Inilah Malaysia yang jarang diceritakan, tetapi selalu dirasai oleh mereka yang benar-benar hadir. Alasan kamu pergi ke Malaysia kenapa? Liburan. Liburan. Kamu dari mana sih? Dari Palembang. Palembang. Kamu lebih suka Indonesia atau Malaysia, jujur? Malaysia. Malaysia. Alasannya? Alasannya lebih indah. Lebih indah. Siap. Udah dapat jodoh orang Malaysia belum? Belum. Ini. Bye. Oke, siapa nama? 20. 20. Izin videonya masuk YouTubeku ya. Oke, bye. YouTube-nya. Nodiwak geng. Oke. Oke, thank you, bye. Orang Indonesia kalau ke Malaysia ngapain aja sih? 1. Kuliah atau buat pendidikan. Karena memang pendidikan di Malaysia itu masih dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang juga berstandar internasional, nggak kalah sama negara Western. Kedua, buat wisata atau liburan. Karena Malaysia itu deket banget sama Indonesia, jadi banyak sekali orang Indonesia yang sekarang kalau weekend aja pergi ke Malaysia. 3, tentunya untuk berobat. Karena Malaysia itu memang dikenal dengan pelayanan medis yang berkualitas dan juga dengan harga yang masih terjangkau. 4, ada juga banyak sekali orang Indonesia yang menikah sama orang Malaysia. Jadi memang Malaysia itu menjadi second home bagi warga negara Indonesia. Kelima, memang untuk bisnis dan juga investasi properti. Karena Malaysia itu dikenal dengan negara yang foreign friendly dan juga sangat safe untuk membeli properti luar negeri. Hai guys, aku mau cerita ya pengalaman aku pertama sekali menginjakkan kaki di Malaysia ini. Ya boleh dikatakan ini culture shock ya. Pertama ialah bangunan ya kan.
Oke, aku keluar daripada airport sampai tempat apartemen kami itu ialah semuanya rata-rata bangunan tinggi, kiri kanan tuh bangunan tinggi, ya kan. Aku pikir itu dulu semua hotel, aku pikir itu dulu semua office, tahu tak, saking katroknya aku. Yang paling katroknya lagi, ya paling kampungannya lagi, aku sampai di apartemen ya. Karena aku kan kerja kilang datang ke sini, jadi agen itu hantar kita ke apartemen hostel kita. Aku ingat kali Mentari Kot, Bandar Sunway, Petaling Jaya, Blok D. Nah di sana aku pikir itu hotel pertama sekali, ya kan. Oke, kalau kalian pikir aku kampungan, is oke, memang itulah adanya, ya kan. Aku memang pikir itu hotel. Aku bertanya-tanya dalam hati kan, apa iya kami duduk di sini? Tapi nggak mungkin, ini kan hotel, mahal sewaannya gitu. Mungkin satu malam ini aja, mungkin besok kami akan dipindahkan ke tempat rumah biasa gitu. Mana tahu memang itu ialah hostel kami. Oke, yang kali kedua ialah burung gagak. Burung gagak di sekitaran itu banyak kali burung gagak ya. Nggak tahu aku di daerah lain, tapi waktu di Mentari Kot, Bandar Sunway itu memang sangat banyak burung gagak, suaranya saut-sautan, ya kan. Padahal kalau di kampung kami itu kalau jumpa burung gagak datang ke kampung gitu, ya kan, itu pertandanya ada orang meninggoy katanya gitu. Oke, yang ketiga kultur shocknya ialah pasal masak waktu ya. Jadi di sini di Malaysia ini aku sangat terkejut. Pukul 7 pagi, jam 7 pagi ya, itu aku sangat terkejut karena masih gelap. Sedangkan di sana pukul 7 pagi itu di kampungku ya, Medan tepatnya ya, itu sudah terang benderang. Dan yang keempat pukul 7 petang. Nah, kalau pukul 7 petang di Medan juga sudah gelap. Nah, di sini terbalik juga, ya kan. Masih terang benderang gitu ya. Terbalik dia ya. Lepas itu yang kelima ialah susah membedakan orang kaya dan orang yang biasa gitu. Sebab saya tengok sama aja. Duduk sama rata saya tengok. Semuanya ada kereta, semua macam ya biasa, susah nak banding lah. Ini pribadi saya. Oke, yang kelima atau keenam aku nggak tahu, ya kan. Sebab bahasa terbalik sikit-sikit, ya kan. Bahasanya memang Melayu, ada mirip-miripnya dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa kata yang membuat saya confused, bingung gitu. Oke, kalau kalian apa kultur shock kalian, boleh komen sini. Tunggu dulu, ada satu lagi, yaitu ialah motor ya, roda 2, ya kan, moto. Aku terkejut boleh masuk tol. Sebab dekat negara mana, macam negara kami Indonesia kan, motor itu tak boleh masuk tol. Di sini boleh masuk tol. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? Setelah 8 tahun aku tinggal di Malaysia, aku sadar satu hal. Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya. Dari cara kesehatan sampai pendidikan. Contohnya, di Malaysia, berobat di klinik pemerintah, kamu cuma bayar RM1 atau sekitar 3 atau 4 ribu rupiah di negara kita. Semua orang bisa datang dan dilayani dengan sama, karena di sini sehat itu dianggap hak, bukan kemewahan. Yang kedua, bantuan rumah mesra rakyat. Program bantu keluarga kecil yang ingin punya rumah sendiri. Pemerintah tanggung sebagian besar biayanya, sisanya dicicil dengan ringan. Rumahnya sederhana, tapi layak karena di sini rumah dilihat dari kebutuhan, bukan privilege. Yang ketiga, ada sumbangan tunai Rahman. Bantuan uang tunai langsung ke rekening warga tanpa ribet. Nggak perlu antri, nggak perlu tanda tangan panjang, semuanya tuh serba digital. Bantuan ini kecil, tapi teratur dan ini tuh bikin terasa nyata. Yang bikin aku makin salut, lansia dan penyandang disabilitas juga diperhatiin banget. Fasilitas pabrik yang ramah kursi roda, transportasi aksesibel, bahkan ada tunjangan rutin buat mereka. Di bidang pendidikan pun sama, banyak anak muda yang bisa kuliah dan ikut pelatihan lewat PT-PTN dan MARA. Jadi pendidikan tinggi bukan mimpi yang mahal, tapi peluang nyata, karena di sini ilmu dianggap jalan keluar dari kemiskinan, bukan buat beban keluarga. Negara ini ngajarin aku, kalau maju tuh nggak harus nunggu, cukup niat, sistem yang jujur, dan warga yang sadar hidup nyaman itu hasil dari kerjasama. Korang rasa apa yang boleh buat Malaysia jadi tertib macam nih? Tulis dekat komen ya. Nyesel banget gue datang ke negara ini. Bayangin aja deh, masa banyak banget playground gratis. Kalau bahasa anak Jaksel mah lagi culture shock ini gue. Playground gratis tuh gimana ya? Kan anak gue jadi gak mau pulang. Di negara ini juga gak ada yang nerobos lampu merah. Coba bayangin, lampu merah nih kosong nih di perempatan. Yang jalan yang harusnya hijau tapi gak ada mobil.
Tapi di situ nggak ada yang nerobos, kan aneh. Masa nggak ada yang nerobos? Dan yang paling parah kemarin gue ke toilet nih, ada orang ngantri bareng gue, 2 orang. Di depan dia tuh pintunya kebuka duluan, tapi dia nyuruh gue masuk duluan. Itu kan aneh ya. Walaupun emang yang datang gue duluan sih, tapi kan di depan dia udah kebuka mah dia aja yang masuk, ngapain nyuruh gue ya? Emang aneh dan ini negara masa bisa kayak gitu kelakuan orang-orangnya ya. Kalian tahu apa yang aneh dari Malaysia nih? Kotanya bersih ya, negaranya bersih. Cuma tong sampahnya tuh nggak banyak gitu boy. Nih, ini aku pokoknya di mana-mana tempat aku nyari tong sampah tuh agak susah. Kamu tengok nih, sampai ku bawa sampahku sini. Nah itulah tadi ya kan, mau ada tong nggak ada tong sampah, kalau SDM-nya udah bagus, mindset-nya udah bagus, ya tetap bersih kotanya gitu. Negara aneh. Kok bisa-bisanya buat kolam renang besar gratis untuk rakyatnya? Taman bermain sebesar ini pun gratis. Negara macam apa ini? Kok dia nggak mikirin perasaan tukang parkir liar, orang-orang yang bisa ngambil pungli dari wisata? Apa dia juga nggak mikirin perasaan para pejabat yang pengen ganti mobil dinas baru, rumah baru? Anggaran buat fasilitas kayak gini pasti besar, harusnya dikasih ke mereka para pejabat. Masa dikasih ke rakyat? Luar biasa ya negara ini. Fakta negara Malaysia yang netizen Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hampir tak ada pungli di Malaysia. Jelaskan dulu C, pungli itu apa? Pungutan liar. Lowongan kerja ditempel di depan toko, sekaligus sama gaji dan benefitnya. Tak ada syarat minimal usia. Tak ada syarat pengalaman kerja minimal 3 tahun. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya itulah jalan tol ini banyak dapat duit. Buat paspor kat Malaysia nih hari Minggu pun ada. Jadi hari Minggu mereka nggak libur, C. KWSP atau jaminan hari tua. Potongan untuk karyawan 9%. Kontribusi perusahaan 12-13%. Bisa ditarik sebagian untuk pendidikan, cicilan rumah, kesehatan atau dana darurat, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tiap komplek perumahan dia ini ada playground outdoor. Oh, yang macam kat taman kanak-kanak tuh Kiri kanan perkebunan sawit, tapi jalannya udah aspal. Sekolah, kantor polisi pun gedung dia bagus-bagus Mbak Yu, padahal dekat kampung. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang lama. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia, dibilang, hah, mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja, kehidupan lebih membaik. Kerja di sini ya baik banget, malahan dari segi gaji dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke, ya. Kalau aku dulu kerja kantor, guys, kerja kantor, kerja office, kalau sini bilang, itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2.100.000, kayak gitu. Itu tahun 2001 ya, di Pontianak. Oke, jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget, posisi kita, ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh, guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta, itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih, gitu guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agen yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agen-agen yang tipu-tipu guys. Kalian juga harus hati-hati ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Semoga sehat dan bye-bye. Bang, merantau di Malaysia enak atau enggak? Kalian makan, kita bakal jawab. Makan, kalian bisa lihat roti canai. Jawabannya, merantau di Malaysia itu enak guys. Di sini gue bisa dapat experience, gue bisa kenal banyak orang baru, gue bisa ngerasain hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah gue rasain, dan gue juga bisa cobain makanan yang belum pernah gue cobain guys. Orang Malaysia itu bener-bener ramah, karena semua orang yang gue kenal bener-bener menghargai gue guys. Gue nggak tahu apakah mereka menghargai gue hanya karena gue seorang influencer, tapi yang jelas mereka bener-bener menghargai gue. Entah itu mereka ketemu gue di jalan, di tempat gym, mereka bener-bener selalu menghargai gua guys. Beda cerita dengan gua ketika ada di kampung halaman, gua hanyalah bocah yang selalu dipandang rendah dan selalu dianggap tidak punya masa depan. Pastinya di sini gua bisa belajar banyak hal guys.
Mulai dari cara menghargai orang tanpa harus melihat siapa orang tersebut. Dan jujur, kalau sekarang gua nggak pergi merantau, mungkin kalian nggak akan kenal gua yang sekarang, guys. Sekian, terima kasih. Sekarang saya berada di pusat kota Penang. Ini merupakan pusat industri kesehatan yang ada di Malaysia selain Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Disinilah lebih dari 10 miliar US dollar atau sekitar perhitungan kita 160 triliun rupiah dana masyarakat Indonesia mengalir untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan tentunya jika kita melihat yang diutamakan adalah pelayanan, peningkatan SDM, yang diutamakan juga adalah bagaimana memuliakan pasien. Nah, ini bisa kita pelajari dengan baik dan bisa kita ciptakan sebuah kolaborasi sehingga banyak sekali peluang yang bisa dibuka untuk industri kesehatan kita, bukan hanya untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja di industri kesehatan, tapi juga bisa untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan Indonesia bisa membuka kekuatan yang bisa menjadi epicentrum dari layanan kesehatan regional ASEAN yang sedang kita buka baik di Jakarta, di Bali, Surabaya, Medan, dan beberapa kota besar lainnya. 3P yang menjadi kunci kenapa industri kesehatan di Malaysia bisa berkembang 20 tahun terakhir adalah people. Bagaimana menyiapkan SDM yang baik, proximity, kedekatannya dengan pasar, dengan Indonesia, sehingga banyak masyarakat kita yang mudah mengakses layanan kesehatan di Malaysia. Price. Bahwa ternyata layanan kesehatan di Malaysia selain memiliki layanan yang baik, tapi juga bisa memberikan keterjangkauan yang masuk kepada budget dari masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan 3P bisa kita hadirkan bagi layanan kesehatan di Indonesia.